Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga sama-sama kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasa dan juga memenuhi tanggung jawab kita yang menjadi kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di waktu pembelajaran kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkaitan pada pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi pembelajaran Al-Quran kita. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan salah satunya adalah mempelajari hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Pada pertemuan kali ini, materi kita adalah hukum tajwid mad arid li sukun, mad badal, mad iwad, mad jaiz munfasil, dan mad wajib muttasil. Kita ke mad arid li sukun, pengertian dan contoh bacaan lengkap. Disimak dengan baik-baik. Pertama, pengertian mad arid li sukun itu apa? Ialah apabila mad tabi'i berada di akhir ayat. Cara membacanya panjang, 4 sampai 6 harkat. Sebagaimana yang kita ketahui, mad tabi'i itu ya apabila fathah bertemu alif yang ada di malikin nas, ya. Malikin nas itu nunnya fathah depannya alif, itu mad tabi'i. Ini malikin nas di ujung ayat, jadi mad tabi'ihnya di akhir ayat. Ini mad arid li sukun. Jadi mad tabi'i berubah hukum menjadi mad arid li sukun. Itulah makanya pengertiannya mad tabi'i berada di akhir ayat, ya. Jadi dibacanya panjang, 6 harkat. Malikin nas, ya. Itu yang fathah alif, kemudian yang kasrah bertemu ya mati. Misalkan pada kalimat mustaqim ini, mustaqim itu kasrah bertemu ya mati, mad tabi'i. Mad tabi'i berada di akhir ayat, berarti dia mad tabi'inya berubah menjadi mad arid li sukun. Yang tadinya mad tabi'i cuma 2 harkat, namun ketika dia di akhir ayat menjadi mad arid li sukun, dibaca 6 harkat. Kemudian yang dumah bertemu waw mati, ta'malu, ta'kidun, ya. Maka dumah bertemu waw mati mad tabi'i ketika di akhir ayat, maka menjadi mad arid li sukun, 2 harkat panjangnya menjadi 6 harkat. Ta'kidun, seperti itu. Karena memang di akhir ayat, jadi fathah yang di akhir di huruf nun ini dibuang. Seharusnya dibaca turja'una, ya. Ketika madnya mad tabi'i 2 harkat, dumah bertemu waw, ya, dibaca turja'una, turja'una. Tapi ketika dia di akhir ayat, maka nunnya menjadi sukun mati, tidak dibaca na lagi, tapi turja'un, ya. Perhatikan mad arid li sukun pada surat Al-Fatihah. Ini semua di ujung-ujung surat Al-Fatihah, di ujung ayatnya adalah mad tabi'i, kasrah bertemu ya mati, ya. Maka di akhir-akhirnya itu harus kita panjangkan 4 sampai 6 harkat panjangnya. Jadi bukan cuma 2 harkat. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, nah itu bahkan tidak ada 2 harkat. Oleh karena itu baca Quran yang tartil itu ketika kita sesuai dengan hukum tajwidnya, panjang pendeknya. Jadi panjangnya mad arid li sukun itu 6 harkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya, ya. Begitupun di surah Al-Ma'un, ya, di sana ada kasrah bertemu ya mati, itu mad tabi'i semua yang saya garis bawah ini. Itu mad tabi'i di akhir ayat ini menjadi mad arid sukun semua. Sama dengan dumah bertemu mati, ini mad tabi'i di akhir ayat, ya. Jadi dibacanya seluruhnya 6 harkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, ya, atau alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Seperti itu, ada disukun, panjangnya 6 harkat. Jadi tidak ada lagi yang membaca mad arid sukun itu dengan 2 harkat. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itu salah membaca seperti itu, ya. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi ujung-ujungnya 6 harkat. Itu mad arid sukun. Kemudian kita ke hukum tajwid mad badal. Apa itu mad badal? Ialah apabila harokah fathah berdiri. Cara membacanya panjang 2 harkat seperti hukum mad tabi'i. Contohnya itu ada pada ila fihim, ya, i-nya berdiri, la-nya berdiri, maka yang berdiri itu panjang 2 harkat. Ini mad badal. Illal ladzina, a-nya berdiri, itu fathahnya, a-nya panjang, amanu, ya, seakan-akan dia mad tabi'i. Ini dumah bertemu mati mad tabi'i, maka 2 harkat, a-nya juga 2 harkat. Illal ladzina amanu, ya, zi-nya mad tabi'i, kasrah ya, kasrah bertemu ya mati. Wa amilus sholihat, ya, so berdiri mad badal, ha-nya berdiri mad badal. In kuntum shadiqin, so-nya 2 harkat, ini mad badal so-nya. Kullu fi kitabim mubin. Kita itu di situ ada taknya, pokoknya fathah berdiri. Nah, itu mad badal, ya. Jadi benar harokat fathah berdiri, ya. Cara baca panjang 2 harkat. Kemudian kita ke hukum tajwid mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad ialah apabila ada fathatain pada akhir kata karena waqaf berhenti dan dibaca mad sebagai pengganti tanwin sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Contoh misalkan di situ ada tawwaban, afwajan, ya, maka dibacanya ban itu dibuang harokat fathahnya 1, jadi seakan-akan kita membaca fathah alif mad tabi'i 2 harkat. Tawwaba, afwaja, ya. Kalau di ayat itu misalkan abadan, maka kalau di akhir ayat nih, kalau tanda akhir ayat ini yang bulat-bulatnya akhir ayat nih, abadan, maka dibacanya, ya, itu menjadi abada, jadi mad tabi'i fathah bertemu alif. Abadan jadi abada. Contoh misalkan yaumal qiyamati wazna, ini wazna, wal adiyati dobha, a-nya mad badal, ya-nya mad badal, dobhanya mad iwad, gitu ya.
Jadi mad iwad itu apabila fathatain berada di akhir ayat yang dua nih. Fathatain tuh fathahnya dua ya. Jadi fathatain di akhir ayat namanya mad iwad. Cara membacanya seperti kita membaca mad tabi'i dengan membuang satu harokah fathahnya. Itu mad iwad. Kemudian kita ke mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Mad jaiz munfasil ialah apabila mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Cara membacanya panjang 5 harkat. Cirinya bendera bertemu alif. Mad wajib muttasil ialah apabila mad tabi'i bertemu hamzah di satu kalimat. Kalau di mad jaiz lain kalimat, kalau mad wajib di satu kalimat. Sama, panjang 5 harkat dan ciri bendera bertemu hamzah. Kalau mad jaiz bertemunya alif, kalau mad wajib bertemunya hamzah. Contoh di sini benderanya, lihat. Ini bendera bertemu alif. Ini bendera bertemu alif, berarti dia mad jaiz. Ini bendera bertemu alif, mad jaiz. Ya. Berbeda dengan ini, benderanya bertemunya hamzah. Ya, bendera bertemu hamzah. Nah, ini mad wajib. Kalau mad jaiz alif depannya. Bendera habis alis atau bendera alif. Kalau ini habis alis bendera hamzah. Dibacanya panjang 5 harkat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Mad ada disukun ya, ingat 6 harkat. Ini dibaca 5 harkat semua. As-samaa'i sya'a sawa'un hani'a. A-nya karena mad iwad jadi dibuang satu fathahnya, mad tabi'i. Ya. Belajar cara membaca mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil di surah Qul Ya misalkan. Di situ ada 1 2 ya. 2 3 4 ya, 5, ada 6 ya, ada 6 bendera, tapi kita perhatikan ini benderanya bendera hamzah ya, berarti mad wajib. Ini benderanya alif, ini mad jaiz. Ini mad jaiz alif ya, ketemunya mad jaiz ya, mad jaiz. Jadi mad wajib cuma ini yang bertemunya hamzah di atasnya. Dibacanya 5 harkat semua itu. Maka kalau tidak dibaca 5 harkat berarti kita salah dalam membaca Al-Quran, karena mad jaiz dan mad wajib itu bacanya 5 harkat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. 6 harkat nih ujung-ujungnya ya. 2 nih. Wala la-nya 5 harkat. Ma-nya 5 harkat. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Panjang lagi 5 harkat lagi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Masukin ke ta langsung. 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ujungnya mad adli sukun. Ya, jadi wala la, setiap la-nya ini 5 harkat semua nih. La a'bud, wala antum, wala ana, wala antum. Itu la-nya dan juga ma-nya ini ya, ada bendera-bendera. Pokoknya kalau kalian baca Al-Quran setiap ada bendera maka dibacanya 5 harkat semua ya. Ini di surah Al-Kafirun ya. Oke, itu saja materi kajian kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu Al-Quran kalian ya. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.